Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini, kami dari kelompok 2 kelas C akan mempresentasikan terkait beberapa contoh soal terkait bab matrik, delta hingga bilangan kompleks dalam mata kuliah Fisika Matematika 1 dengan dosen pengampu kami yaitu Dr. Andes Bambang Supiyadi, MSc, dan Dr. Rifati Dina Handayani, SPD, MSI. Anggota dari kelompok kami yang pertama yaitu Aulatul Azizah dengan akhiran NIM 2027, Novi Rahmawati dengan akhiran NIM 2029, Siti Ika Nurjana dengan akhiran NIM 2031, Rani Angelin Yulianto dengan akhiran NIM 2083, dan saya Muhammad Dimas Ferry Firmansyah dengan akhiran NIM 2089, Diah Ayu Lestari dengan akhiran NIM 2099, Hanif Al-Amri dengan akhiran NIM 2100, dan Arin Vivadila dengan akhiran NIM 2121. Langsung saja dari pembahasan kelompok kami, yang pertama akan saya serahkan kepada rekan yang bertugas. Pada rekan yang bertugas, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan nomor yang pertama. Telah diketahui matriks A 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4. Lalu tentukan determinannya dengan menggunakan metode OBE. Penyelesaiannya yaitu langkah pertama, mengkalikan baris 3 dengan 2, yakni 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, 4 menjadi 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3 dikalikan dengan 2, 6, 2 dikalikan dengan 2, 4, dan 4 dikalikan dengan 2, 8. Selanjutnya yaitu langkah yang kedua, mengkurangkan baris 3 dengan 3 kali baris 2, yakni 4, 2, 8, 2, 1, 5, 6, 4, 8 menjadi 4, 2, 8, 2, 1, 5, 6 dikurangkan dengan 2 dikalikan 3, 6, hasilnya 0, 4 dikurangkan dengan 1 dikalikan 3, hasilnya 1, 8 dikurangkan dengan 5 dikalikan 3, 15, hasilnya negatif 7. Selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menukarkan baris yang kedua dengan baris yang ketiga. 4, 2, 8, 2, 1, 5, 0, 1, negatif 7 menjadi 4, 2, 8, baris yang ketiga dipindahkan menjadi baris yang kedua yaitu 0, 1, negatif 7, baris yang kedua dipindahkan menjadi baris yang ketiga yaitu 2, 1, 5. Next. Selanjutnya langkah yang keempat, mengkalikan baris 1 dengan negatif setengah, yakni 4, 2, 8, 0, 1, min 7, 2, 1, 5 menjadi 4 dikalikan dengan negatif setengah, hasilnya min 2, 2 dikalikan dengan negatif setengah, hasilnya min 1, 8 dikalikan dengan negatif setengah, hasilnya min 4. Selanjutnya yaitu langkah yang kelima, menjumlahkan baris yang ketiga dengan baris yang ke-1. Min 2, min 1, min 4, 0, 1, min 7, 2, 1, 5 menjadi min 2, min 1, min 4, 0, 1, min 7, 2 ditambahkan dengan min 2, hasilnya 0, 1 ditambahkan dengan min 1, hasilnya 0, dan 5 ditambahkan dengan min 4, hasilnya 1. Jadi hasil kali elemen diagonal utamanya yaitu negatif 2 dikalikan dengan 1 dikalikan dengan 1, hasilnya negatif 2. Untuk nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dalam nomor 2 ini diketahui matriks A yaitu 2, 2, 1, 3 dan matriks B 2, 2, 4, 5. Dalam hal ini kita disuruh untuk menentukan A, B inverse. Langkah pertama yaitu mengubah matriks A menjadi A inverse dan matriks B menjadi A inverse, B inverse. A inverse yang pertama itu kita kalikan dengan atau operasionalkan dengan 1 per determinan A. Dalam hal ini
3 kali 2, 1 kali 2 itu didapatkan hasil dari 2 dikali 3 dan negatif 2 dikali negatif 1. Dan hasil dari operasional ini yaitu 1/4, 2, 3, min 2, min 1. Kemudian setelah dikalikan antara 1/4 dengan 2, min 2, dan juga 1, dan juga min 1 atau dan juga min 3. Hasil dari perkalian tersebut yaitu 2 min 4, 2/4, min 2/4, min 1/4, 3/4. Kemudian dapat disederhanakan menjadi 1/2, negatif 1/2, negatif 1/4, dan 3/4. Langkah kedua yaitu dapat menginverskan matriks dari B, di mana 1/ZA sama dengan 1/2 kali 5 dikurangi 2 kali 4. Sehingga hasilnya yaitu 1/2, 2 min 2, min 4, 5. Setelah dikalikan yaitu hasilnya 2/2, min 2/2, min 4/2, 5/2. Kemudian dapat disederhanakan menjadi B inverse sama dengan 1, min 2, min 1, 5/2. Kemudian langkah ketiga yaitu mengalihkan dari AB inverse atau bisa dikatakan dengan B inverse dikali A inverse. Di mana AB inverse ini hasilnya yaitu 1 min 1, 2, 5/2, dan juga 1/2, min 1/2, min 1, 4, 3/4. Setelah dikalikan itu dari baris 1 dikalikan dengan kolom 1 dan juga kolom 2, dan baris 2 dikalikan dengan kolom 1 dan juga kolom 2, sehingga didapatkan hasil 1/2 plus 1/4, min 1/2 plus 3/4, 2/4 plus min 5/8, min 2/4 plus 15/8. Setelah dioperasionalkan atau disederhanakan menjadi 3/8, 1/8, min 1/8, 11/8. Jadi hasil dari AB inverse ini adalah 3/8, 1/8, min 1/8, dan juga 11/8. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu untuk soal yang ketiga, carilah nilai-nilai eigen dari matriks A, yakni 3, 2, min 1, dan 0. Penyelesaiannya adalah pertama-tama melakukan mencari polinom karakteristik dari matriks A tersebut, yakni dengan melakukan operasian determinan lambda dikalikan dengan matriks identitas dikurangi dengan matriks A. Sama dengan determinan lambda dikalikan dengan matriks identitas, yakni 1, 0, 0, 1 dikurangi dengan matriks A, yakni 3, 2, min 1, dan 0. Seperti itu. Lalu langsung saja dioperasikan, yakni dengan lambda dikalikan dengan 1, lalu dikurangi dengan 3. Hasilnya yaitu determinan lambda dikurangi 3, lalu lambda dikalikan 0 sama dengan 0, dikurangi 2 sama dengan min 2, yaitu selanjutnya lambda dikalikan dengan 0 sama dengan 0, dikurangi dengan min 1 sama dengan min 1. Dan terakhir, lambda dikalikan dengan 1 sama dengan lambda, dikurangi 0 sama dengan lambda. Lalu selanjutnya langsung saja dioperasikan, yaitu dengan dideterminankan. Kali silang seperti ini, mau diperoleh
lambda min 3 dikalikan lambda dikurangi dengan min 2 dikali min 1. Diperoleh hasil lambda pangkat 2 dikurangi 3 lambda min 2. Lalu dilanjutkan dengan menentukan nilai eigen dari persamaan polinom karakteristik yang telah ditemukan, yaitu dengan lambda pangkat 3 ditambah dengan 2 lambda pangkat 2 dikurangi dengan 4 min 4 lambda sama dengan 0. Langsung saja disederhanakan menjadi lambda dikalikan dengan lambda pangkat 2 ditambah dengan 3 lambda min 4 sama dengan 0. Lalu disederhanakan lagi menjadi lambda dikalikan dengan lambda ditambah 4 dikalikan dengan lambda min 1 sama dengan 0. Lambda sama dengan 0, yaitu diperoleh lambda ditambah 4 sama dengan 0, lalu dipindah ruas. Berarti min 4. Dari positif 4 menjadi negatif 4. Dan yang selanjutnya, lambda min 1 sama dengan 0, yaitu dipindah ruas menjadi positif 1. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya yang berikut. Untuk yang selanjutnya, menentukan suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1. Untuk yang nomor 4, yaitu menentukan suku ke-40 dari barisan 7, 5, 3, 1. Pembahasannya yang diketahui A sama dengan 7. A merupakan barisan dari suku yang pertama. B sama dengan min 2 diperoleh dari barisan yang suku kedua, yaitu 5, dan barisan suku pertama, yaitu 7. Jadi, barisan suku pertama suku kedua dikurangi dengan barisan suku yang pertama, yaitu 5 dikurangi 7 sama dengan min 2. Jadi yang ditanyakan yaitu suku ke-40 atau A40. Untuk itu kita menggunakan rumus AN sama dengan A plus N min 1B. A40 sama dengan 7 plus 40 min 1 dikali min 2. Sama dengan 7 plus 39 dikali min 2. Jika ada penjumlahan dan perkalian, maka yang kita dahulukan adalah perkaliannya. Jadi untuk 39 dikalikan min 2 sama dengan min 78. Untuk itu kita jumlahkan 7 ditambah negatif 78 sama dengan. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan yang saya. Baik, yang nomor 5 di suatu deret bolak-balik 1 min 1 pangkat 3 per 3 faktorial ditambah 1 pangkat 5 per 5 faktorial kurangi 1 pangkat 7 per 7 faktorial plus bla bla bla. Tentukan konvergensi deret bolak-balik tersebut. Kita ketahui kalau dari deret bolak-balik ini rumus AN-nya itu adalah min 1 pangkat N dikali dengan 1 kali pangkat 2N plus 1 per 2N plus 1 faktorial dengan N sama dengan 0, 1, 2, dan 3. Untuk langkah yang pertama, kita mencari harga
mutlak dari AN. Diketahui kalau harga mutlaknya itu bernilai 1 pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial, dan AN plus 1 di harga mutlak sama dengan 1 pangkat 2n plus 3 per 2n plus 3 faktorial. Ini terpenuhi karena hasil dari harga mutlak AN plus 1 lebih kecil dari harga mutlak AN. Untuk selanjutnya kita mencari dengan limit dengan N menuju ke tak hingga. Dengan 1 pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial sama dengan limit n menuju tak hingga 1 per 2n plus 1. Lalu kita substitusikan tak hingga ini ke n. Jadi 1 per tak hingga plus 1 menghasilkan 0. Untuk selanjutnya, sigma tak n menuju tak hingga dengan AN min 1 pangkat n dikali dengan 1 pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial adalah konvergen. Next. Untuk langkah kedua, kita menggunakan uji rasio, di mana kita tetap menggunakan limit n menuju tak hingga dengan AN plus 1 per AN sama dengan limit n menuju tak hingga 1 2n plus 3 per 2n plus 3 faktorial dikali dengan AN plus 1 faktorial per 1 2n plus 1 sama dengan limit n menuju tak hingga, yang hasilnya dari ini adalah 1 per 2n plus 3 dikali dengan 2n plus 2 sama dengan 0. Karena limit n menuju tak hingga dengan 2n plus 1 dan per 2n sama dengan 0, maka hasil sigma dari harga mutlak AN adalah konvergen. Lalu di sigma n sama dengan 0 menuju tak hingga min 1 pangkat n dikali dengan 1 pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial, dan sigma n sama dengan 0 menuju tak hingga dengan 1 pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial, merupakan derek bolak-balik dengan konvergen mutlak. Untuk selanjutnya, saya serahkan ke teman saya. Baik, terima kasih. Untuk soal yang ke-6, yaitu mengenai perhitungan akar. Di sini saya membuat contoh mengenai perhitungan akar 0,7. Langkah yang pertama yaitu merubah bentuknya ke dalam fungsi binomial, yaitu 1 plus X pangkat T, di mana dengan nilai X itu lebih dari minus 1 dan kurang dari 1. Akar 0,7 sama dengan 1 dikurangi 3 per 10 pangkat setengah dengan X sama dengan minus 3 per 10 dan P sama dengan setengah. Langkah yang kedua yaitu menggunakan uraian deret binomial 1 plus X pangkat P sama dengan 1 plus PX ditambah P dikali P dikurangi 1 per 2 X pangkat 2 ditambah seterusnya. 1 minus 3 per 10 pangkat setengah sama dengan 1 ditambah nilai P-nya dimasukkan
menjadi setengah dikali nilai X-nya minus 3/10 ditambah setengah dikali setengah dikurangi 1 dibagi 2 dikali minus 3/10 kuadrat ditambah seterusnya. Next. Sama dengan 1 dikurangi 3/20 ditambah minus 1/8 dikali 9/100 sama dengan 800 dikurangi 120 dikurangi 9 dibagi 800, yaitu 671 dibagi 800 sama dengan 0,83875. Jadi nilai dari akar 0,7 yaitu 0,83875. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh yang bertugas. Baik, untuk selanjutnya yaitu saya membuat contoh tentang menghitung cos dari 2 derajat. Yang langkah pertama yaitu mengubah sudut dalam satuan derajat yaitu ke dalam satuan radian dengan cara mengalihkannya dengan pi/180, di mana nilai pi adalah 3,14, sehingga diperoleh nilai dari perhitungan ini yaitu ekuivalen dengan 2 dikali 0,0174 yang ekuivalen diperoleh hasil 0,0348. Setelah mengetahui dalam satuan radian, menggunakan uraian Maclaurin dengan persamaan cos X sama dengan 1 min X kuadrat per 2 faktorial ditambah 1 per 4 faktorial dikalikan dengan X pangkat 4 dikurangi dengan 1 per 6 faktorial dikalikan dengan X pangkat 6 dan seterusnya. Dari kosinus 2 derajat, maka diperoleh sama dengan kosinus 0,0348 yang diperoleh dari dalam satuan radian. Setelah itu kita masukkan ke dalam uraian Maclaurin sehingga diperoleh 1 min 0,0348 dikuadratkan dibagi dengan 2 faktorial ditambah 0,0348 kita pangkatkan 4 dibagi dengan 4 faktorial dikurangi dengan 0,0348 dipangkatkan 6 dibagi dengan 6 faktorial. Dari persamaan tersebut, maka diperoleh 1 dikurangi 1,21 dikali dengan 10 pangkat min 3 dibagi 2, ditambah dengan 1,46 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 24, dikurangi dengan 1,77 dikali 10 pangkat min 9 per 720 ditambah seterusnya. Maka diperoleh nilai ekuivalen yaitu 1 dikurangi 0,0006. Sehingga ketika diperhitungkan, maka nilai tersebut ekuivalen dengan 0,9994. Maka dari cos 2 derajat yaitu 0,9994. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada yang bertugas. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu carilah nilai X dari persamaan X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Maka pertama kita mengubah ruasnya, jadi yang awalnya X kuadrat plus 4 sama dengan 0 menjadi X kuadrat sama dengan min 4. Atau X sama dengan akar min 4 sama dengan akar 4 dikali min 1 sama dengan akar 4 dikali akar min 1. Hasilnya sama dengan plus minus 2 akar I kuadrat. Jadi hasil dari nilai X yaitu plus minus 2I. Untuk yang selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, terima kasih untuk soal yang ke-9, yaitu menentukan bidang kompleks dari persamaan berikut ini. Z sama dengan minus 2 minus 2I. Langkah yang pertama yaitu
menentukan modulus dari persamaan tersebut, yakni akar dari minus 2 kuadrat ditambah dengan minus 2 kuadrat, sama dengan akar 4 ditambahkan dengan akar 4 sama dengan akar 8. Nah, akar 8 ini disederhanakan menjadi 2 akar 2. Langkah selanjutnya yaitu menentukan theta atau sudut, yaitu dengan theta sama dengan artan B per A sama dengan artan minus 2 per minus 2, sama dengan artan 1. Karena nilai dari tan 1 itu berada di kuadran 1 dan di kuadran 3, maka tetanya yaitu 45 derajat. Theta sama dengan pi plus pi per 4 sama dengan 5 per 4 pi. Jadi nilai tetanya yaitu pi per 4 dan 5 per 4 pi. Next. Untuk langkah yang ketiga yaitu Z sama dengan modulus Z dikalikan dengan cos theta ditambahkan I sin theta. Nilai dari modulus Z tadi yaitu 2 akar 2 dikali cos 5 per 4 pi ditambah I sin 5 per 4 pi. Langkah keempat yaitu Z sama dengan modulus Z E pangkat I theta sama dengan modulus Z E pangkat I 5 per 4 theta sama dengan nilai Z tadi 2 akar 2 E pangkat I 5 per 4 theta. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke teman saya yang bertugas. Terima kasih. Baik. Untuk selanjutnya yaitu yang nomor 10. Carilah nilai X dan Y yang memenuhi persamaan kompleks dari 1 dikurangi dengan X plus IY dimutlakan sama dengan X plus IY. Maka dari persamaan tersebut menjadi untuk menghilangkan persamaan mutlaknya, kita harus mengkuadratkan samping kiri dan samping kanan dalam persamaan tersebut. Sehingga diperoleh 1 min X kuadrat ditambah min Y kuadrat sama dengan X plus Y kuadrat. Setelah itu, kita melakukan operasi yaitu dengan mengalihkan 1 min X dikalikan dengan 1 min X karena dikuadratkan sehingga diperoleh 1 min 2X plus X kuadrat dikurangi dengan min Y kuadrat. Kemudian sama dengan X plus Y kita kuadratkan maka diperoleh X kuadrat plus I 2XY min Y kuadrat. Dari persamaan tersebut diperoleh hasil akhir yaitu 1 min 2X plus 0 sama dengan I 2XY plus 0. Dari sini dapat diketahui bahwa pada persamaan 1 min 2X itu sama dengan 0, sedangkan pada I 2XY itu sama dengan 0. Sehingga dapat diselesaikan bahwa 1 min 2X sama dengan 0, kita pindah ruaskan, min 2X sama dengan min 1. Sehingga X sama dengan min 1 dibagi dengan min 2, maka diperoleh setengah. Kemudian 2XY sama dengan 0, maka diperoleh Y sama dengan 0. Maka dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa nilai X yang diperoleh yaitu setengah dan Y yaitu 0. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan yang menentukan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu nomor 11 tentang deret pangkat kompleks. Soalnya yaitu periksalah deret kompleks berikut. Diketahui sigma n sama dengan 0 deret tak terhingga n plus 1 per 2 pangkat n dikalikan dengan n. Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan kunci akar. Misalkan L sama dengan limit n tak terhingga
akar N dari N plus 1 per N pangkat N per 2 pangkat N dikalikan dengan N. Lalu hasilnya yaitu setengah dikalikan dengan mengeluarkan akar ini menjadi N plus 1 per N dipangkatkan dengan 1 per N. Hasilnya yaitu setengah dikalikan dengan 1 plus 0 pangkat 0. Hasilnya yaitu 1 per 2. Jadi, karena L kurang dari 1, maka deret pangkat kompleks ini adalah konvergen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk soal selanjutnya, yaitu menghitung dari 2 dikurangi dengan I, dikurangi I, dikalikan 1 min 2I. Yaitu dengan mengoperasikan 2 min I dikurangi I min dikalikan dengan 1 min 2I sama dengan 2 dikurangi I sama dengan 2 sama dengan min 2I. Terus selanjutnya akan kami serahkan pada rekan saya. Baik, untuk yang ini tentukan nilai X yang memenuhi persamaan E pangkat 5Z min 1 sama dengan 1. Dimisalkan Z sama dengan X plus YI menjadi 5Z min 1 sama dengan 5X min 1 ditambah dengan 5YI. Kemudian E pangkat 5Z min 1 sama dengan 1. Kita menggunakan rumus Euler, di mana E pangkat 5Z min 1 sama dengan cos 5Y plus I sin 5Y ditambah dengan I cos 0 plus I sin 0. Dengan adanya metode kesamaan dua bilangan kompleks ini dalam bentuk polar didapat bahwa E pangkat 5X min 1 sama dengan 1 sama dengan E pangkat 0, di mana E pangkat 0 itu sama dengan 1. Lalu kita ambil pangkat-pangkatnya menjadi 5X min 1 sama dengan 0. Dan min 1-nya ini pindah ke kanan, jadinya 1 dibagi 5. Jadi hasil X-nya itu 1/5. Selanjutnya, cos 2Y sama dengan cos 0. Dan sin 2Y sama dengan sin 0. Didapat Y sama dengan KI. Dengan K bilangan bulat yang dapat memenuhi dua persamaan. Sehingga nilai Z yang memenuhi persamaan adalah sebagai berikut. Z sama dengan X tambah YI. Kita masukkan X yang sudah kita cari tadi. Jadi Z sama dengan 1/5 ditambah K Pi I dengan K bilangan bulat. Next. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Dalam soal nomor 14 ini, yaitu hitunglah akar 3 dari min 8i.
akar dari 3 min 8i itu sama dengan min 8i pangkat 1/3. Dalam bentuk pangkat ini dapat ditentukan nilai X dan Y-nya, di mana untuk menentukan X dan Y itu dapat kita ketahui bahwa Z sama dengan X plus I, Y, di mana Z-nya itu bernilai min 8I dan sama dengan X plus Y. Karena X-nya tidak ada bilangan realnya, jadi nilai dari X itu sama dengan 0, dan Y sama dengan min 8. Setelah itu dapat menentukan nilai dari modulus atau ya modulusnya, di mana R sama dengan akar X kuadrat plus Y kuadrat, di mana telah diketahui bahwa X sama dengan 0, jadi 0 pangkat 2, plus Y-nya sama dengan min 8, jadi min 8 pangkat 2. Sehingga setelah dioperasionalkan sama dengan modulusnya ditemukan 8. Setelah modulus sudah ditentukan, dapat kita cari dalam bentuk sudut dengan arkus tangen Y plus Y per E. Arkus tangen ini sama dengan Y-nya sama dengan min 8, X-nya itu 0. Sehingga hasilnya theta 3pi per 2 plus 2np. Karena nilai dari theta itu kurang lebih n-nya itu 0,1, 2,3. Kemudian kita dapat menentukan min 8i pangkat 1/3 dengan bentuk polar, di mana R eksponensial I theta pangkat 1/3. Sehingga dihasilkan 8 eksponensial I 3pi per 2 pangkat 1/3. 8i pangkat 1/3 E sama dengan I 3pi per 6 plus 2npi per 3. Sehingga hasilnya 2 eksponensial I per IP per 2 plus 2np per 3. Dalam hal ini, untuk menentukan akar-akarnya itu terdapat 3 kali percobaan, di mana N0-nya itu didapatkan 2E I pi per 2 sama dengan 2 cos pi per 2 plus I sin pi per 2 dan sama dengan 2 per I, 2I. Karena ini 0, jadi tidak bisa dikalikan atau dikalikan dengan 1. Yang kedua itu N1 sama dengan 2E I pi per 2 plus 2pi per 3, sehingga hasilnya 2 cos 7pi I sin 7pi per 6. Hasil dari ini merupakan penjumlahan dari ini, pi per 2 plus 2pi per 3, sehingga persamaannya diperoleh 7pi per 6 plus I sin 7pi per 6. Hasil dari N1 ini min akar negatif akar 3 min I. Untuk N2-nya itu 2E 1pi per 2 plus 4pi per 3, di mana 4pi ini diperoleh dari 4 kali pi, 4 kali 1 pi, sehingga 2 cos 11pi per 6 plus I sin 11pi per 6 itu juga diperoleh dari hasil penjumlahan pi per 2 plus 4pi per 3. Sehingga hasil dari N2 ini yaitu akar 3 min I. Maka dari itu perhitungan dari akar 3 min 8I itu hasilnya 2I min 3 akar I, kemudian akar 3 min I. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya.
Baik, selanjutnya pada soal ke-15 ini yakni tentang trigonometri dan bilangan kompleks pada TM 7. Untuk yang pertama yakni menghitung cos min 1 dari 2. Kemudian untuk pertama kali kita misalkan Z sama dengan cos min 1. Maka cos Z sama dengan 2. Selanjutnya menggunakan fungsi trigonometri kompleks. Cos Z sama dengan, ini menggunakan rumus E pangkat imajiner Z plus E pangkat min imajiner Z per 2. Lanjut kita masukkan pada rumus yang telah dibacakan tadi. Kita masukkan cos Z sama dengan 2, yakni cos Z sama dengan E pangkat imajiner Z plus E pangkat min imajiner Z plus per 2 sama dengan 2. Kemudian untuk memudahkan perhitungan kita, pada E imajiner Z kita perumpamakan dengan U. Maka kita adaptasi dari persamaan sebelumnya, Z cos Z sama dengan U plus U min 1 per 2 sama dengan 2. Kemudian untuk memudahkan lagi dalam perhitungan, kita sederhanakan menjadi persamaan kuadrat. Kita kalikan 2 dengan 2 sama dengan 4. Menghasilkan U plus U min 1 sama dengan 4. Kemudian kita kalikan U dengan persamaan sebelumnya untuk menghasilkan suatu persamaan kuadrat. U kali U sama dengan U pangkat 2. Kemudian U min 1 kali U sama dengan plus 1. 4 kali U sama dengan 4U. Kemudian kita pindahkan ruas agar menjadi persamaan kuadrat dan bisa dicari suku-suku kuadratnya sama dengan 0. Jadi U pangkat 2 min 4U plus 1 sama dengan 0. Kemudian untuk mencari suku-sukunya, kita menggunakan rumus ABC. Dengan rumus B kuadrat dalam kurung B kuadrat min B per 2. Kita masukkan angka-angkanya. 4 plus minus akar 16 min 4 per 2. Sponsor. Setelah 4 per 2 sama dengan 2, 16 kurangi 4 sama dengan akar 4. Akar 4 kurang lebih akar 3. Akar 12 sama dengan kurang lebih akar 3. Kemudian setelah kita menemukan suku-suku dari persamaan kuadrat U pangkat 2 min 4U plus 1, kita menggunakan fungsi logaritma kompleks ln Z sama dengan ln R plus imajiner dalam kurung theta plus 2NP. Maka untuk persamaan tadi, ln U kita kembalikan lagi menjadi ln E pangkat imajiner Z sama dengan ln 2 plus minus akar 3. Maka IZ sama dengan ln 2 plus minus akar 3 plus I dalam kurung theta plus 2NP. Kemudian
kita hilangkan I-nya menjadi persamaan akhir 2N Pi min imajiner lan 2 plus minus akar 3. Next. Kemudian untuk soal yang ke-16 ini, soalnya sama, kita hanya mengganti pada angka 2 minusnya. Untuk caranya sama. Yang pertama, yakni kita misalkan dulu Z sama dengan cos min 1, menghasilkan cos Z sama dengan 2. Selanjutnya kita masukkan menggunakan fungsi trigonometri kompleks pada cos, yakni E pangkat imajiner Z plus E pangkat minus imajiner Z per 2. Kemudian kita masukkan dari persamaan cos Z ini menjadi E pangkat imajiner Z plus E pangkat minus imajiner Z per 2 sama dengan min 2. Kemudian kita misalkan lagi pada E pangkat imajiner Z sama dengan U. Maka cos Z sama dengan U plus U min 1 per 2 sama dengan min 2. Kemudian untuk memudahkan lagi, kita jadikan 1, kita kalikan sama dengan min 4, menghasilkan persamaan U plus U min 1 sama dengan min 4. Kemudian kita jadikan persamaan kuadrat dengan mengalihkan masing-masing U plus U min 1 sama dengan min 4 dengan U. Menghasilkan U kali U sama dengan U kuadrat, U min 1 kali U sama dengan 1, min 4 kali U sama dengan 4U. Kemudian kita alihkan arus menjadi U pangkat 2 min 4 plus 4U plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan rumus ABC. 4 kita ambilkan dari sini. 16 yakni 4 pangkat 2. 4 kita ambilkan dari sini. Per 2. Menghasilkan 4 bagi 2 sama dengan 2. 16 kurangi 4 sama dengan 12. Akar dari 12 yakni plus minus akar 3. Kemudian kita masukkan lagi menggunakan rumus fungsi logaritma kompleks. Ln Z sama dengan ln R plus imajiner dalam kurung theta plus 2 NP. Maka kita kembalikan lagi pada persamaan awal. Ln U sama dengan ln E pangkat imajiner Z sama dengan ln 2 plus minus akar 3. IZ sama dengan ln dalam kurung 2 plus minus akar 3 plus imajiner dalam kurung theta plus 2 NP. Kita hilangkan I-nya menjadi Z saja. Menghasilkan hasil akhir 2 NP min imajiner ln 2 plus minus akar 3. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menjelaskan beberapa contoh soal terkait bab matrik, deretan hingga, dan bilangan kompleks. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun kurangnya penjelasan dari kelompok kami, saya mewakili teman dan rekan-rekan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk beberapa contoh lainnya dapat dilihat kepada lampiran laporan yang sudah terlampir pada link video ini. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.